Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat terus melaksanakan kewajiban, yaitu belajar, salah satu kewajiban kita. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bela negara. Mengawali belajar, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bela negara secara umum dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa sesungguhnya membela negara ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan negara Indonesia yang aman, yang nyaman, adil, dan makmur. Berdasarkan konstitusi, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tentang bela negara bisa kita lihat pada pasal 27 ayat 3. Di sana menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pada pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Serta pada pasal 30 ayat 2 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dari 3 pasal ini yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas bahwa bela negara adalah tanggung jawab kita semua. Untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, ini telah diupayakan baik secara fisik maupun secara diplomasi. Dalam sejarah ini bisa kita lihat bahwa telah terjadi berbagai pertempuran, terjadi peperangan yang merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara fisik. Antara lain pertempuran 10 November di Surabaya yang diawali pada tanggal 9 November, tentara sekutu di Surabaya melalui pimpinannya yaitu Manseh mengeluarkan ultimatum bahwa pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata pada tanggal 10 November 1945 paling lambat pukul 6. Namun ultimatum tersebut ditentang atau tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya dan Gubernur Suryo, sehingga terjadilah peperangan. Pecahlah peperangan yang sangat sengit pada tanggal 10 November 1945. Dan tanggal ini pula yang kemudian dinyatakan atau dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, Bandung Lautan Api. Peristiwa ini berawal ketika pasukan sekutu memasuki Bandung pada bulan Oktober 1945, yang pada saat itu sebenarnya rakyat, para pemuda, para pejuang sedang bergulat
untuk pemindahan kekuasaan dan juga perebutan senjata dari tentara Jepang. Namun tentara sekutu meminta agar senjata-senjata hasil pelucutan dari Jepang ini diserahkan kepada sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar Bandung bagian utara selambat-lambatnya pada tanggal 29 November dikosongkan oleh pihak Indonesia. Namun ini tidak dipatuhi oleh para pemuda dan pejuang di Bandung. Sehingga untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh Bandung. Di samping itu, pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pun memerintahkan agar tentara Republik Indonesia mengosongkan Bandung. Dengan sangat berat hati, akhirnya para pemuda dan pejuang meninggalkan Bandung hanya sebelum terjadinya pengosongan pada tanggal 23 Maret 1946. Para pemuda, para pejuang rakyat yang ada di Bandung membumi hanguskan Bandung. Maka inilah kemudian menjadi sebutan Bandung Lautan Api. Yang kelima, ini pertempuran Medan Area. Berawal dari pasukan sekutu yang diboncengi oleh Serdadu Belanda atau Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1946. Ketika sekutu hadir di Medan, maka para pemuda membentuk Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dengan pasukan Belanda. Dilanjutkan dengan pertempuran pada tanggal 10 Desember 1945. Tentara sekutu melancarkan gerakan militer secara besar-besaran dengan mengikutsertakan pesawat tempur, sehingga dalam peperangan ini telah banyak korban dari kedua belah pihak. Dan dalam sejarah pertempuran itu kemudian dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Mempertahankan kemerdekaan secara fisik ternyata tidaklah cukup untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka upaya yang kedua adalah melalui perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam sejarah dinyatakan bahwa perjuangan diplomasi antara lain dilakukan dengan perundingan-perundingan, yaitu ada perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon, Jawa Barat, tepatnya di daerah Kuningan. Ketika itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Sir Merhon, yang kemudian hasil dari Perjanjian Linggarjati antara lain Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto dengan wilayah kekuasaan atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda dan Republik Indonesia akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Dan Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Kemudian, jika dilihat dari isi perjanjian, hal yang menguntungkan bagi Indonesia adalah adanya pengakuan kedaulatan secara de facto, walaupun wilayahnya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Sementara yang lain-lainnya masih di bawah kedudukan Belanda. Namun baru 4 bulan
persetujuan Linggarjati berjalan, Belanda sudah melanggar, yaitu dengan melakukan agresi militer terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, dari agresi Belanda kepada bangsa Indonesia, sebagian besar negara yang ada dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan sidang, dan pada saat itu PBB mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan siap membantu dalam mencari jalan penyelesaian secara damai. Di antaranya adalah membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Perundingan berikutnya adalah perundingan Renville yang dihadiri oleh Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat yang dibentuk pada tanggal 19 September 1947 dengan tugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Republik Indonesia dan Belanda, kemudian membantu kedua belah pihak dalam rangka mencari penyelesaian secara damai melalui jalur-jalur diplomasi. Hasil dari perundingan Renville disebut dengan perjanjian Renville karena perundingan ini dilaksanakan di atas kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Desember 1948. Pokok-pokok persetujuannya adalah: 1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda. Republik Indonesia akan merupakan negara bagian. Jadi Republik Indonesia ini negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kemudian sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Yang terakhir, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Dengan berlakunya persetujuan Renville ini, maka wilayah Indonesia atau wilayah Republik Indonesia semakin sempit, sebab daerah-daerah gerilya TNI yang berada di daerah kantong harus ditinggalkan, sehingga terjadilah hijrah besar-besaran pasukan TNI, dalam hal ini Divisi Siliwangi dari Jawa Barat dan Jawa Timur, berpindah ke pusat pemerintahan Republik Indonesia, yaitu di Yogyakarta. Perundingan lain yang dilakukan adalah perundingan Rumroyen. Perundingan ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan konferensi meja bundar yang pelaksanaannya akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Perundingan Rumroyen ini diketuai oleh Mr. Muhammad Rum dari Indonesia, dan dari Belanda delegasinya dipimpin oleh Van Rooyen, sehingga perundingan ini disebut dengan perundingan Rumroyen. Hasil dari perundingan Rumroyen ini, yang pertama, nama negara federal adalah Republik Indonesia Serikat. Kemudian Republik Indonesia Serikat akan dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih oleh negara-negara bagian. Yang ketiga, dalam konstitusi sementara harus ada ketentuan tentang negara-negara bagian yang dihimpun dalam Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat, DPR sementara tak dapat dibubarkan sebelum ada konstituante. Dan akhirnya terjadilah konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, negeri Belanda. Ketika itu
Ketua KMB adalah Perdana Menteri Belanda, Dr. Willem Drees atau Dr. Willem Drees. Hasil dari konferensi meja bundar antara lain: satu, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, konstitusi atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Yang ketiga, status keresidenan Irian akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang keempat, akan didirikan Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama secara sukarela serta persamaan derajat. Yang kelima, pengembalian hak milik Belanda oleh Republik Indonesia Serikat dan pemberian hak konsesi serta perizinan baru untuk perusahaan. Yang keenam, Republik Indonesia Serikat harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya sejak tahun 1942. Sebenarnya, hasil dari konferensi meja bundar ini sangat memberatkan Republik Indonesia, seperti masalah pembayaran hutang, termasuk biaya perang untuk melawan Republik Indonesia harus ditanggung oleh Republik Indonesia, serta masalah keresidenan Irian Barat. Pada tanggal 15 Desember 1949, parlemen masing-masing negara mengakhiri konferensi meja bundar. Meskipun tidak puas hasil dari konferensi meja bundar, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia dengan calon tunggal Insinyur Soekarno. Beliau secara aklamasi dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat pada tanggal 16 Desember 1949, yang keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 1949, Insinyur Soekarno diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Sekalian, usaha bela negara yang bisa dilakukan pada saat ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti pendidikan, pelatihan, pengabdian, dan juga profesi. Melalui jalur pendidikan dapat dilakukan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hal ini termuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 37 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kedua, melalui pelatihan dasar kemiliteran. Selain Tentara Nasional Indonesia yang mendapatkan latihan dasar kemiliteran, di mahasiswa ada yang disebut dengan Resimen Mahasiswa atau Menwa. Anggota Menwa merupakan komponen bangsa yang telah memiliki pemahaman dasar-dasar kemiliteran dan bisa didayagunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Yang ketiga, usaha yang dilakukan adalah pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara dan menjadi komponen utama dalam pertahanan negara. Dan yang keempat adalah usaha bela negara yang dilakukan melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Setiap warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi atau memperkecil
Akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya dapat dilakukan sebagai wujud dari bela negara. Contoh dari pengabdian sesuai dengan profesi adalah petugas Palang Merah Indonesia, tim SAR, kemudian petugas bantuan sosial, dan juga perlindungan masyarakat. Ada beberapa ancaman terhadap negara Republik Indonesia yang harus kita hadapi. Ancaman tersebut terdiri dari ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk dari ancaman militer antara lain adalah agresi, yang merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara kita, keutuhan wilayah negara kita, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, bentuk ancaman militer adalah pelanggaran wilayah, yang merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang, pesawat tempur, maupun kapal-kapal perang. Yang ketiga adalah spionase. Ini merupakan kegiatan dari intelijen atau mata-mata yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang keempat adalah sabotase. Sabotase dilakukan untuk merusak instansi penting militer atau objek vital nasional dan dapat membahayakan keselamatan bangsa. Yang kelima, adanya aksi teror bersenjata. Antara lain, aksi terorisme yang pada prinsipnya adalah suatu tindak pidana kriminal tetapi memiliki sifat yang khusus, yaitu memiliki ciri-ciri, bergerak dalam kelompok, anggotanya memiliki militansi tinggi, beroperasi di bawah tanah, atau kegiatannya dilaksanakan secara rahasia, menggunakan perangkat atau senjata yang canggih dan mematikan, serta umumnya terkait dalam jaringan internasional. Yang keenam, pemberontakan bersenjata. Pemberontakan merupakan proses atau cara perbuatan memberontak atau menentang kekuasaan yang sah. Dan bentuk ancaman militer yang ketujuh adalah perang saudara, yang terjadi karena memang masyarakat Indonesia, masyarakat yang sangat majemuk, yang mempunyai kelompok-kelompok yang apabila tidak dibina akan menimbulkan perang saudara dan akan merugikan bangsa Indonesia. Selain ancaman militer, ancaman non-militer pun harus dihadapi oleh bangsa Indonesia agar tetap utuh. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Bentuk ancaman non-militer yang pertama adalah di bidang ideologi. Setelah Uni Soviet runtuh, maka paham komunis menjadi tidak lagi populer. Namun, potensi ancaman berbasis ideologi komunis tetap harus diperhitungkan. Selain ideologi yang berbasis komunis, di dunia ini juga ada ideologi yang bentuknya sebagai penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme, sehingga dapat memicu proses
disintegrasi bangsa. Selanjutnya, ancaman di bidang politik. Politik ini menjadi instrumen utama untuk menggerakkan perang. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rejim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh negatif globalisasi ekonomi dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Antara lain, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang dalam negeri, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, sehingga dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Selanjutnya, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Kemudian, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah atau sulit untuk dikendalikan. Dan yang terakhir, ancaman di bidang ekonomi adalah memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Anak-anakku sekalian, demikian bahasan pada pertemuan kali ini. Jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh negaramu untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. John F. Kennedy. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.